Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali materi ke-12 kita ya. Baik, karena ini berhubungan dengan waktu sholat, saya ulangi kembali bahwa standar waktu sholat yang ditentukan di sepanjang kajian ini adalah tetap ya, meskipun pada faktanya berubah-ubah. Waktu sholat zuhur sepanjang pembahasan kita yaitu pukul 12 siang diumpamakan seperti itu. Pada kenyataannya tentu saja zuhur bisa terjadi pukul setengah 12, pukul 12 kurang seperempat dan seterusnya. Namun untuk mendapatkan standar waktu, maka kita pakai pukul 12. Jadi pada pukul 12 siang itu akan terdengar azan Sayyidina Bilal ya. Sayyidina Bilal akan mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, dan kemudian Rasulullah akan terbangun dari istirahatnya, dari tidur siangnya, tidur sejenaknya di waktu siang yang beliau mulai sekira 20 menit sebelum zuhur atau 30 menit sebelum zuhur. Waktu batas akhir sholat tidur siang tersebut adalah ketika mendengar azan ya, maka Rasulullah akan terbangun, kemudian beliau akan mengambil air wudhu, kemudian beliau sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat di rumahnya, kemudian beliau akan menunggu kurang lebih setengah jam sampai berkumpulnya jamaah di Masjid Nabawi. Kalau jamaah sudah berkumpul kurang lebih pukul setengah 1 ya, setengah jam setelah azan, baru Rasulullah akan jalan ke masjid dan kemudian beliau mengimami sholat zuhur berjamaah. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi persis sama ya, kurang lebih seperti sholat subuh, di mana baginda Nabi menunggu setengah jam. Kenapa demikian? Karena di waktu siang hari itu para sahabat di kota Madinah masih dalam keadaan kesibukannya, masih berada di tengah-tengah pekerjaannya. Ketika mendengarkan azan Sayyidina Bilal, maka para sahabat yang sedang berkebun akan menaruh cangkulnya, akan menaruh peralatan kebunnya, kemudian mereka bergegas berjalan ke Masjid Nabawi ya. Yang sedang berdagang, mereka akan meninggalkan tokonya dan kemudian mereka akan datang ke Masjid Nabawi. Demikian seterusnya, karena berada di tengah-tengah kesibukan tersebut perlu waktu kurang lebih sekira setengah jam, sehingga seluruh sahabat sudah kumpul untuk sholat berjamaah, maka Rasulullah SAW akan hadir. Nabi sendiri sudah siap, sudah ready untuk sholat berjamaah tersebut ya. Untuk sholat fardu, Nabi sudah siap ketika azan berkumandang. Beliau sudah wudhu, beliau sudah sholat sunnah qobliyah ya. Seandainya beliau mau sholat fardu di awal waktu, bisa tinggal berangkat saja Nabi SAW. Tetapi demikianlah Rasulullah SAW yang sangat memaklumi, sangat sabar dalam mendidik, dalam mengayomi kepada para sahabatnya ya. Jadi ini kita melihat bagaimana keluhuran akhlak beliau, bagaimana keindahan budi pekerti beliau, bagaimana kesabaran beliau ya. Ini ada seorang nabi nunggu umatnya ya. Ini seharusnya kan umatnya yang nunggu nabi ya, ini nabi yang nunggu umatnya biar pada kumpul dulu baru beliau mulai sholat ya. Rasulullah nggak kepengen satu saja seorang sahabat yang tertinggal sholat berjamaah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi mengapa Nabi menunda sholat sampai setengah jam ya? Bukan untuk memperlama, bukan karena tidak bergegas, karena buktinya adalah Nabi sudah dalam keadaan siap untuk sholat. Beliau sudah wudhu dan sholat sunnah qobliyah ya. Kapanpun sholat dimulai beliau sudah siap, tetapi beliau menunggu waktu sholat dalam rangka
ke dalam rangka bentuk perhatian beliau kepada para sahabat, ya. Jangan lupa, sholat itu kewajiban yang baru turun 1 tahun sebelum hijrah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, maka para sahabat kaum muslimin seluruhnya itu baru mengenal sholat, tata caranya, waktu-waktunya, ya itu baru 1 tahun. Maka wajar kalau adaptasinya sampai membutuhkan waktu setengah jam hingga seluruh sahabat berkumpul, ya. Beda sama kita sekarang, ya, tidak ada unsur kita sekarang, ya. Kita sudah mengenal sholat sejak kita lahir, bahkan sejak orang tua kita, ya, bahkan sudah Indonesia berdiri ini, ya, sudah tahu bagaimana tata cara sholat karena sudah ribuan tahun sejak zaman Nabi sampai dengan kita sekarang, ya. Perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang berdiri sekarang sudah menyesuaikan waktu sholat, jadwal pekerjaan mereka. Jadi berbeda sekali dengan keadaan pada zaman dahulu, ya. Kalau zaman dahulu itu sholat baru diperkenalkan, umurnya masih sangat muda, ya, baru 1 tahun, ya. Azan, apalagi azan itu ketika sholat pertama kali diwajibkan, para sahabat berkumpul tanpa panggilan azan, ya, kurang lebih selama 1 tahun, ya. Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah, ya. Umat Islam melaksanakan perintah sholat, mendapatkan kewajiban sholat, mereka berkumpul melaksanakannya tanpa ada panggilan azan. Baru kemudian setelah hijrah di Madinah, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat sehingga diberikan wahyu oleh Allah untuk azan, ya, melalui para sahabat dalam mimpi-mimpi mereka. Artinya kurang lebih selama 1 tahun sahabat kumpul untuk sholat tanpa panggilan azan. Baru azan setelah ada belakangan setelah itu, ya. Beginilah dia syariat satu demi satu ditegakkan, dibiasakan pada zaman Rasulullah SAW. Yang tadinya tidak kenal diperkenalkan, yang tadinya tidak tahu diberitahu, dan seterusnya, ya. Maka kalau kita melihat keadaan seperti ini, barulah kita akan maklum kalau memang membutuhkan waktu setengah jam setelah azan untuk memulai sholat berjamaah, ya, begitu. Dan satu lagi, ketika Rasulullah SAW menunggu sholat tersebut, beliau sudah dalam keadaan wudhu, beliau sudah qabliyah zuhur di rumah 4 rakaat, dan beliau sudah siap sebetulnya kapan saja untuk sholat. Namun beliau menunggu, ya, sama seperti sahabat yang datang lebih dulu, ya. Banyak juga sahabat yang datang awal ke masjid, ya, ketika azan berkumandang mereka sudah ada di masjid, dan mereka juga sudah wudhu, sudah sholat qabliyah, tinggal menunggu saja kedatangan Rasulullah untuk mengimami sholat. Nah, keadaan Nabi dan keadaan para sahabat yang sedang menunggu waktu sholat, ya, yantazirus sholat, ya, kalau bahasa Arabnya yantazirus sholat, sedang menunggu waktu sholat. Itulah yang disebut dalam hadis bahwa orang yang menunggu waktu sholat dihitung dengan pahala seperti ia sedang sholat. Yantazirus sholat fahuwa fis sholat. Orang yang sedang menunggu sholat, pahalanya seperti orang yang sholat. Jadi tidak ada masalah ketika Nabi dalam keadaan sedang menunggu sholat, ya. Dan begitu pula para sahabat. Beda dengan kita, ya. Dengan kita ini azan zuhur jam 12. Kemudian kita sholatnya jam setengah 1. Bukan karena kita lagi menunggu sholat, emang kita jam 12-nya masih sibuk ini, sibuk itu, ya. Kemudian masih pengen kerjakan ini, mengerjakan itu. Kemudian baru setengah 1 kita berwudu, baru kita sholat, ya. Itu bukan menunggu sholat, itu namanya memang kehilangan waktu awal
memang kita kehilangan waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu awal, sholat di awal waktu. Jadi seperti itu perbedaannya ya, agar kita bisa memahami, membawa pemahaman kita bahwa oh ternyata Nabi itu bukan menunda sholat, melainkan banyak sekali alasan yang hanya bisa kita mengerti kalau kita membawa pikiran kita pada zaman Nabi SAW tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Nabi ketika menunggu jeda sholat tersebut sampai setengah jam? Beliau akan tetap berada di rumah dengan kesibukannya, atau sesekali terkadang beliau akan mengunjungi cucu-cucu beliau ya, anak-anaknya Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ya. Sebagai seorang kakek tentu ya beliau sayang sekali dengan kedua cucunya tersebut ya. Sambil menunggu datangnya berkumpulnya jamaah untuk sholat zuhur, beliau akan singgahi kediaman Sayyidatuna Fatimah ya, yang lokasinya berdekatan sebagaimana sudah kita bahas. Kemudian beliau akan bermain-main, bercanda-canda dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan ketika jamaah salat sudah berkumpul, beliau akan ajak sekalian itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk ke masjid dan melaksanakan sholat fardu ya, mengimami sholat fardu. Sehingga ada hadis yang kita dengarkan bahwa ketika Nabi sedang sholat bersama para jamaah, beliau sedang menjadi imam, kemudian sujudnya lama sekali karena ada cucunya yang menaiki punggung beliau, menunggangi punggung beliau. Maka beliau tunggu sampai cucunya itu turun ya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, baru kemudian beliau lanjutkan sholat seperti biasa ya. Nah, mendengar hadis seperti ini, maka ulama mengatakan diperkirakan sholat tersebut adalah sholat zuhur, karena kebiasaan Nabi ketika menunggu datangnya sholat zuhur, beliau terkadang seringkali bermain-main bersama cucu-cucu beliau, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in ya. Baik, kemudian sholatlah Nabi bersama para sahabatnya. Sholat zuhurnya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap satu rakaat setelah membaca Fatihah, beliau akan membaca surat kurang lebih dengan durasi 30 ayat. Ya, jadi sepertiganya sholat subuh ya. Sholat subuh kan 100 ayat, 60 sampai 100 sholat subuh. Nah, kalau sholat zuhur di kisaran kurang lebihnya adalah 30 ayat. 30 ayat rakaat pertama, 30 ayat rakaat kedua, kemudian rakaat ketiga dan rakaat keempat sisanya. Jadi tidak membaca ayat ya, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi melihat jumlah ayat sebanyak tersebut, maka ulama mengatakan rata-rata sholat zuhurnya Rasulullah SAW itu kemungkinan 10 menit ya, 10 menit untuk 4 rakaat. 1 dan 2 itu rakaat yang cukup panjang, sedangkan rakaat 3 dan 4 rakaat yang lebih pendek. Kalau di total semuanya 10 menit. Setelah sholat 10 menit tersebut, beliau akan membaca zikir yang tidak pernah sama sekali beliau sholat fardu setelah selesai salam kemudian langsung bangun. Ya, itu kebiasaan kita zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu Nabi SAW sekurang-kurangnya sepanjang waktu sholatnya beliau. Ya, jadi sholat zuhurnya 10 menit, ya zikirnya kurang lebihnya 10 menit. Ya, membaca wirid-wirid atau zikir dan doa-doa setelah sholat. Jadi kurang lebih 10 menit lagi setelah itu maka beliau akan pulang ke rumah dan mengerjakan ba'diyah zuhur 4 rakaat di rumahnya. Ini bagaimana pengaturan beliau yang sangat disiplin ya, sholat sunnah di rumah ya,
sholat fardu di masjid dibagi-bagi jadi keberkahannya ya. Rumah dapat keberkahan sholat, masjid juga dapat keberkahan sholat. Dan dari sini kita mengetahui bahwa sholat sunnah itu memang bagusnya dikerjakan di rumah, sedangkan sholat fardu di masjid, seandainya kita tidak khawatir kehilangan momentum berjamaah. Tapi kalau kita takut kehilangan momentum berjamaah, ya sudah, sholat sunnahnya di masjid juga nggak apa-apa, karena berjamaahnya itulah intinya ya dari sholat fardunya, itulah pokoknya ya. Yang fardu itu yang pokoknya. Begitu. Jangan sampai kita membela-belain sunnah tapi kehilangan yang pokoknya. Baik, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada pukul 12 siang hingga pukul 1. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.